Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Syakil, NPM 366. Saya Roni Irmansyah, NPM 367. Saya Emrif Adi, NPM 397. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak asasi manusia bukan hanya konsep hukum semata, tetapi menjadi bagian penting dari nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, melalui wawancara ini, kami dari kelompok 4 mencoba menggali bagaimana masyarakat mereka bisa memahami, memperjuangkan, serta sejauh mana mereka merasa hak-hak mereka dilindungi. Permisi bang. Salam kenal bang. Nama saya Habib Syakil dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Boleh izin nanya nggak bang tentang terkait hak asasi manusia bang? Boleh bang. Sebelumnya perkenalkan diri abang dulu lah bang. Perkenalkan, nama saya Febriarna Lubis dari Fakultas Hukum semester 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke bang. Jadi pertanyaan saya kira-kira nih bang, apa sih pelanggaran hak asasi manusia di daerah lingkungan abang? Hak asasi manusia di daerah saya, berarti di keliling daerah rumah saya gitu. Sekeliling seputar rumah lah kira-kira. Yang lagi panas-panasnya ya, seperti kayak daerah saya tuh banyak begal. Gimana tuh daerah rumah bang? Cemara, ya. Jadi mungkin kalau misalnya hak asasi manusia itu kan berarti hak kita sebagai manusia ya. Sepertinya kayak mungkin aparat kita atau lebih menjaga lingkungan itulah agar manusia-manusia juga bisa tenang untuk menjalani daerah sana dari mara bahaya itu. Jadi nggak ada yang kena begal atau ya yang lain-lainnya lah. Mungkin bisa lebih ketat lagi dijaga agar kita bisa mendapatkan hak itu. Tadi kan abang bilang bang, kalau misalnya penjagaan tuh harus ketat. Nah kalau misalnya begalnya melawan lah bang, ke polisi lah bang. Jadi polisi itu kayak harus melakukan sebuah kekerasan bang. Misalnya kayak entah dibanting, dipukul atau segala macam. Gimana menurut abang? Sebenarnya kalau sesuai undang-undang, begal juga memiliki hak asasi manusia. Bahkan kalau mereka ditindakin lebih itu sebenarnya nggak boleh juga. Cuma sebenarnya demi menyelamatkan diri kita sendiri, kita melakukan hal itu sebenarnya nggak apa-apa untuk membela diri. Tapi kita nggak tahu sih kalau dari undang-undangnya mungkin kita tetap kena hukum. Jadi sebenarnya masih bingung, masih keliru tentang HAM itu. Yang gimana kita melawan, kita tetap salah. Kita nggak ngelawan, kita bisa bahaya. Mungkin kita bisa dapat jawaban itu ketika kita merasakan ya bang. Ya. Itu ya bang. Abang sendiri pernah dibegal nggak bang? Hampir dibegal gitu atau gimana? Alhamdulillah nggak pernah sih bang. Alhamdulillah. Oke, segitu ya pertanyaan bang. Makasih banyak ya bang. Oke bang, izin boleh tanya seputaran HAM nggak bang? Iya boleh. Oke. Boleh diperkenalkan nama abang bang? Oh, nama saya Muhammad Antam Nevaldi. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan manajemen. Jadi di sini saya mau nanya bang, kalau ada orang yang dibeda-bedain karena agama, suku atau warna kulitnya, abang ngerasa wajar nggak atau enggak? Kalau menurut saya pribadi ya, yang namanya Indonesia ini kan negara Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana itu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kalau melihat fenomena perbedaan kayak gitu, saya merasa itu wajar-wajar saja gitu. Nggak boleh ada diskriminasi ras, kulit ataupun bahasa gitu. Menurut saya ya wajar-wajar aja sih. Oke. Jadi bagi abang tuh wajar ya bang? Wajar. Jadi seterusnya gimana sikap abang nanggepin kalau teman abang dibeda-bedain gitu bang? Yang pertama ya, cari tahu dulu nih, apa itu penyebab dia dibeda-bedain gitu ya. Apakah karena faktor lingkungannya itu emang suka ngebully atau gimana gitu ya. Cuman kalau misalnya teman saya digituin, yang pertama pasti saya melakukan penegasan gitu ya. Misalnya kayak adalah kita melihat fenomena teman kita dibully gitu. Ya saya langsung menghampiri gitu. Nanya gitu, kenapa dia ngelakuin perbuatan seperti itu? Ya, seperti itulah kira-kira. Berarti begitu tanggapan abang ya? Ya. Itu aja bang yang bisa ditanyain. Makasih ya bang. Izin bang, perkenalkan saya Roni Irmansyah dari Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya ingin bertanya tentang seputar HAM bang.
Izin boleh memperkenalkan diri dulu bang. Oh, boleh bang. Nama saya Abdul Aziz Arsalid dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Jadi menurut abang tuh gimana nih? Apa peran masyarakat dalam mencegah pelanggaran HAM bang? Yang pertama itu kita harus saling mengingatkan dan peduli. Yang kedua, jika ada pelanggaran kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan yang ketiga itu kita harus bertoleransi lah terhadap semua perbedaan. Terus yang kedua nih, ini kan ada dua bang. Yang kedua tuh menurut abang siapa yang paling bertanggung jawab dalam melindungi HAM bang? Yang pertama itu yang pasti itu udah pasti negara ya. Yang kedua lembaga internasional yaitu PBB, dan yang ketiga itu kita semua, kita masyarakat ini harus saling bertanggung jawab lah untuk melindungi HAM. Terima kasih ya bang atas jawabannya.